Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rilu Mahendra, NIM 1904232. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai contoh kasus pelanggaran netralitas pada aparatur sipil negara atau ASN. Netralitas ASN. Selama ini, larangan keterlibatan ASN dalam politik praktis diatur di beberapa peraturan perundang-undangan, yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana ASN diatur untuk netral dan bebas dari pengaruh dan intervensi politik. Selanjutnya, untuk mengawasi perilaku dan netralitas ASN, maka dibentuk KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara. Berkaitan dengan pelaksanaan pilkada pada Pasal 70 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 dan terakhir UU Nomor 10 Tahun 2016, dinyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah dilarang melibatkan ASN dan juga anggota TNI, anggota Polri. Selanjutnya pada pasal 71 ayat 1 dinyatakan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI atau Polri, kepala desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Alasan dinetralkannya ASN bertujuan untuk menghindari adanya diskriminasi layanan, menghindari munculnya kesenjangan dalam lingkup ASN, menghindari adanya konflik atau benturan kepentingan, dan agar ASN menjadi profesional. Seperti pada data KASN 43, ketidaknetralan ASN dikarenakan oleh alasan ingin menjadi seorang pejabat ataupun ingin mempertahankan jabatannya, 15% karena adanya hubungan kekeluargaan atau kekerabatan, 12% karena terjadinya ketidaktahuan, dan 7% akibat adanya intimidasi dari kepala dinas. Netralitas ASN. Penjelasan pasal 2 huruf F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang dimaksud dengan asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh maupun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Pasal 5 huruf N angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, yaitu PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, calon kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara 1. Ikut kampanye. Yang kedua, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Yang ketiga, sebagai peserta kampanye. Yang keempat, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Yang kelima, sebagai peserta kampanye. Yang keenam, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada pasangan calon. Dan yang ketujuh, memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk. ASN memang mempunyai hak pilih dalam pemilu, tetapi ASN dilarang menjadi anggota partai politik ataupun pengurus partai politik. Adapun alasan mengapa ASN harus netral adalah tanggung jawab sebagai pelayan publik, kemudian merupakan objek pengawasan, kemudian kewenangan dan kekuasaan, kemudian ASN mempunyai kemampuan knowledge untuk menjadi think tank, kemudian berpengaruh untuk menarik dan mengumpulkan suara, kemudian berpengaruh mencarikan dana atau fasilitas untuk kepentingan calon tertentu dalam politik praktis, dan terakhir sangat berpengaruh untuk memainkan program pemilu. Kemudian kita masuk kepada contoh kasus netralitas ASN. Contoh kasus yang pertama yaitu dilansir dalam Lintas Media News pada 20 Oktober 2020. Pada berita tersebut, sebanyak 50 orang ASN dari 33 temuan dan laporan yang ada di Provinsi Sumatera Barat telah diteruskan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dugaan pelanggarannya kepada KASN. Dari 50 orang ASN yang telah diteruskan dengan pelanggarannya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN,
25 orang diantaranya telah mendapatkan rekomendasi sanksi dari KASN berupa sanksi hukuman disiplin sedang 22 orang dan sanksi moral 3 orang. Sementara itu, 25 rekomendasi sanksi KASN tersebut diantaranya 4 orang ASN telah mendapatkan sanksi dari pejabat pembina kepegawaiannya berupa sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Adapun pelanggaran ASN tersebut seperti melakukan pendekatan ke partai politik, menghadiri deklarasi calon, mendeklarasikan diri sebagai kepala daerah dengan menggunakan spanduk, serta membagikan dukungan melalui media sosial atau media massa. Kemudian contoh kasus netralitas ASN yang kedua yaitu biayai operasional posko Kepala Satpol PP Padang langgar netralitas. Bawaslu Sumatera Barat menilai Kepala Satpol PP Kota Padang Alfiandi melanggar netralitas ASN sehingga dilaporkan ke KASN. Menurutnya, kita sudah melakukan pleno dan hasilnya untuk terlapor 1, yakni Kasatpol PP Padang kita temukan pelanggaran netralitas ASN, kata Ketua Bawaslu Sumbar Surya Evit Rimen. Kasus itu bermula dari seorang warga kota Padang bernama Devrianto Tanius melaporkan Kasatpol PP Alfiandi ke Bawaslu Sumbar dengan dugaan pelanggaran netralitas sebagai aparatur sipil negara atau ASN dalam Pilgub Sumbar. Bentuk pelaporan Kasatpol PP Alfiandi diduga membayarkan biaya operasional posko sebesar 150 juta kepada pemilik atas nama Muharram Syah yang diketahui telah meninggal dunia pada bulan Mei 2020, kata Dev Rianto. Dia mengatakan dasar pelaporan berawal ketika dirinya mendapat pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal, di mana isi pesan berupa cetakan transfer rekening dari Alfiandi kepada Muharram Syah dengan deskripsi biaya sewa gedung operasional dan posko. Selain itu, bukti cetak transfer rekening juga dikirim file perjanjian sewa menyewa gedung. Sekarang, gedung tersebut menjadi posko kemenangan salah satu pasangan calon. Di sini Alfiandi diduga telah melakukan pelanggaran netralitas ASN, jelas Devrianto. Jadi contoh kasus ini yang kedua ini adalah di mana ASN melakukan pelanggaran netralitas, yaitu di sini disebutkan pada nomor 6 yaitu mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan yang dikerjanya anggota pihak keluarga dan masyarakat. Jadi di sini jelas bahwa Kepala Satpol PP Padang Alfiandi melakukan pelanggaran kepada netralitas ASN. Sekian presentasi dari saya. Ini adalah referensinya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.